Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ancaman-ancaman bagi orang kikir. Sobat Muslim, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji bahwa bagi orang yang mau bertakwa, maka dirinya akan dianugerahi solusi atau jalan keluar dari segala permasalahan. Jangan takut dengan sesuatu yang belum terjadi, karena hakikatnya semua hal yang ada di dunia ini senantiasa tidak akan pernah lepas dari genggaman takdirnya, termasuk dalam urusan dunia. Ibarat air sungai yang mengalir, apa yang kita keluarkan dan ikhtiarkan senantiasa akan berganti dengan sesuatu yang lebih baik. Itu semua adalah tanda-tanda anugerahnya. Oleh karena itu, tidak patut bagi kita bersifat berat tangan dari melakukan amal soleh selama di dunia ini. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tidak akan menyia-nyiakan itu semua. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya lagi Maha Mengetahui. Sobat Muslim, ada sebuah makalah atau kutipan bijak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah yang cukup menarik. Kutipan itu berbunyi, orang kikir hidup di dunia bagai orang fakir, namun kelak di akhirat ia akan dihisab sebagai orang kaya, hartawan. Sobat Muslim, dalam bahasa keseharian kita, orang-orang yang bakhil atau kikir seolah sama pengertiannya sama dengan orang yang sebenarnya kaya tapi berlagak miskin atau fakir. Mau dikelompokkan sebagai bagian dari orang fakir tidak pantas, karena ia termasuk orang yang berada dan berkecukupan. Namun, ketika hendak dikelompokkan sebagai orang kaya, kesehariannya menunjukkan tabiat layaknya orang yang fakir. Gaya hidup seperti ini dicela oleh syariat, karena pihak yang berlaku demikian hakikatnya bermaksud menghindari diri dari hartanya untuk tidak jatuh diberikan atau didermakan membantu orang lain. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nashaihu Al-Ibad halaman 63, beliau menukil keterangan dari para ahli hikmah bahwa perilaku kikir merupakan bagian dari karakter hayawani. Beliau menukil sebuah pernyataan, kikir itu menghapus karakter kemanusiaan dan meneguhkan karakter kebinatangan. Bagaimana tidak menghapus karakter kemanusiaan? Orang yang kikir punya rasa tega dengan melihat saudara yang ada di kanan kirinya masih kekurangan, sementara ia berkelimangan harta. Tabiat orang yang kikir adalah senantiasa memperhitungkan bahwa harta yang dikeluarkan tidak boleh keluar secara cuma-cuma, melainkan harus ada imbal baliknya. Ia senantiasa berpikir bahwa pengeluaran materi harus sebanding dengan manfaat yang didapatkan. Padahal pengeluaran yang dimaksud di sini adalah pengeluaran yang bersifat sosial. Andaikan prinsip pengeluaran sedemikian rupa itu berhubungan dengan masalah kerja atau produksi, maka hal tersebut bisa dibenarkan. Akan tetapi, bila dikaitkan dengan urusan sosial, kemudian ia berorientasi pada imbal balik berupa pemasukan, maka itulah hakikatnya kikir yang dicela. Dan sebagian ungkapan yang dinukilkan oleh Syekh Nawawi Bantan di atas tadi, tabiat terakhir dapat meneguhkan karakteristik hewan, karena ketiadaan mau berbagi dengan sesama. Mengapa demikian? Karena hewan tidak memiliki hati dan akal. Apa yang dia dapat harus dinikmati untuk dirinya sendiri. Lain halnya dengan watak dasar manusia. Dengan anugerah hati dan akal yang dimilikinya,
ia dapat merasakan dan mau berbagi penderitaan orang lain. Itulah sebabnya, bila hati dan akal tidak digunakan, maka sama artinya dengan telah mengisbatkan diri orang tersebut layaknya berkarakter hewani. Sobat Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman kepada orang yang kikir itu dengan beragam ancaman. Pertama, kelak di akhirat kiamat, ia akan dikalungi dengan harta yang dikikirkannya, seperti dalam Quran Surat Ali Imran ayat 180, yang artinya, dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Kedua, kelak mereka akan diajab dengan ajab yang hina. Di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Ketiga, Allah Maha Kaya dan tidak butuh dengan kekayaan orang yang kikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 24, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji. Keempat, kebakilan akan menjadi bagian dari kegelapan di hari kiamat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sifat aniaya itu akan menjadi kegelapan kelak di hari kiamat. Takutlah kalian dari perbuatan tabu, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai perbuatan tabu atau keji. Dan takutlah kalian dari kikir, karena sesungguhnya kekikiran merupakan sebab rusaknya kaum sebelum kalian. Ketika kekikiran memerintahkan mereka harus dengan memutus silaturahmi, maka memilih memutusnya. Ketika kekikiran memerintahkan bakhil, maka mereka bakhil. Ketika kekikiran memerintahkan berbuat tidak terpuji, fujur, mereka berlaku tak terpuji. Hadis riwayat Abu Dawud. Kelima, Nabi senantiasa berdoa agar dijauhkan dari sifat kikir. Di dalam sebuah hadis disampaikan sebuah penjelasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa prihatin dan susah, dari sifat lemah dan malas, dari sifat kikir dan pengecut, dari belitan hutang dan tunduk pada seseorang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas secara tidak langsung menunjukkan pengertian bahwa hendaknya kita menjauhi sifat kikir itu di antara sifat-sifat lainnya yang dicela. Maka dari itulah kita tidak heran bila kemudian sahabat beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan sebuah makalah terkutipan, aku heran dengan orang yang bakhil. Ia menyegerakan kefakiran yang karenanya ia berusaha lari dan memilih meninggalkan rasa kecukupan yang selama ini ia cari-cari. Ia hidup di dunia sebagai orang fakir, padahal kelak di akhirat ia dihisab sebagai orang kaya. Sobat Muslim, walhasil tidak patut bagi kita untuk berlaku kikir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebentar lagi akan kita peringati hari kelahirannya telah banyak memberi suri tauladan mengenai jiwa sosialnya. Untuk itu, sebagai umatnya,
sejogjanya kita mencontoh akhlak dan teladan beliau ini. Karena bagaimanapun, kelak di hari kiamat kita membutuhkan syafaat dari beliau. Bagaimana kita mau mendapatkan syafaat bila kita tidak meneladani apa yang telah beliau sampaikan pada banyak kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.